Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Arahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Lalu kita mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan, menantikan lawatan Tuhan. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, saat ini kembali kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menanti-nantikan lawatan Tuhan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, dimanapun anak-anak-Mu berada, hamba percaya Engkau akan menyentuh setiap hati, setiap pribadi, sehingga oleh lawatan-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, saat ini kami semua semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami lakukan di sepanjang hari hidup kami. Allah Roh Kudus, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki, supaya setiap perkataan kebenaran yang hamba ucapkan, kebenaran firman Tuhan itulah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita akan membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan saat ini. Amsal 15 ayat 29. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Saudaraku, setiap orang pasti ingin supaya doanya bisa dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginannya. Dan tentu itu juga yang terjadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita sangat rindu supaya setiap doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Dan harapan jawaban doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Nah, persoalannya adalah sebelum kita berharap doa kita akan dijawab oleh Tuhan, maka kita harus terlebih dahulu memeriksa keberadaan hidup kita. Apakah hidup kita sudah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, Tuhan itu jauh dari orang fasik, dan Tuhan akan mendengar doa orang benar. Nah, saudaraku, ini artinya kita boleh saja mengaku diri sebagai orang percaya, tetapi kalau kita tidak hidup menuruti perintah Tuhan, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran Tuhan, kalau kita tidak hidup dalam kesucian dan kekudusan Tuhan, maka hidup kita sama dengan orang yang fasik. Sebab orang yang fasik itu hidup mereka jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku, Efesus pasal yang keempat ayat 17 dan ayatnya yang ke-18, firman Tuhan katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, ini adalah ciri dari orang yang fasik. Dan ciri yang lain dari orang yang fasik adalah keji, penghujat, serakah, pembohong, suka melakukan kejahatan terhadap orang lain, suka memegahkan diri, hatinya bengkok, ya, selalu merencanakan kejahatan, curang, tegar tengkuk, senang berdusta, dan masih banyak hal lainnya yang semuanya itu menggambarkan perilaku diri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau semua itu ada di dalam hidup kita, maka semuanya itu fasik di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan Tuhan jauh dari orang fasik. Jadi kita harus memeriksa seluruh keberadaan diri kita dulu. Apakah kita masih termasuk orang yang fasik atau tidak? Jika semua ciri yang sudah kita dengar tadi masih ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya,
maka kita sama dengan orang fasik, saudaraku. Kalau hidup kita masih seperti orang fasik, bagaimana mungkin kita berharap doa kita bisa mengubah segala sesuatu karena Tuhan menjawab doa kita? Oleh sebab itu, saudaraku, ketika kita mengerti akan kebenaran ini, kita harus terlebih dahulu berjuang untuk merubah diri menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Dan pribadi yang berkenan di hadapan Bapa di sorga itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pribadi yang hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah pribadi orang percaya yang benar di hadapan Tuhan. Sebab percaya itu artinya penurutan akan kehendak Allah. Saudaraku, ketika kita berjuang untuk merubah diri sebagai orang benar di hadapan Tuhan, maka percayalah doa kita pasti akan didengar oleh Tuhan dan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi perhatikan baik, jawaban doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi, jawaban doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidup kita, bukan sesuai dengan keinginan diri kita. Oleh sebab itu, kita harus melepaskan diri dari segala beban dan dosa dan hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Ingat baik, saudaraku, firman Tuhan katakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi sekarang kita mengerti bahwa doa kita seringkali tidak dijawab oleh Tuhan karena hidup kita masih fasik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu berubahlah, bertobatlah, dan percayalah, ketika kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, maka pasti doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Barulah kita bisa berkata doa bisa mengubah segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menegur kami saat ini ya Tuhan. Kami mengakui bahwa selama ini masih banyak hal dari cara hidup kami yang tidak tepat seperti yang Bapa kehendaki. Tuhan Yesus, tolong kami. Roh Kudus Tuhan, mampukanlah kami untuk hidup berkenan di hadapan Bapa di sorga. Hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup, di mana kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Kami memohon pengampunan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas setiap ketidaktepatan hidup kami selama ini. Baharuilah kami. Kami mengakui seringkali kami mengecewakan Bapa. Kami mengakui seringkali kami melukai hati Bapa. Ampunilah kami ya Allah. Kuduskanlah kami dalam kebenaran-Mu yang maha mulia, Raja kami. Dan ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Lalu kami mau hidup benar di hadapan-Mu ya Allah. Hidup berkenan kepada-Mu yang maha kudus. Dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.